Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yaitu yang berjudul Perancangan Sistem Pendeteksi Kebakaran dan Kebocoran Gas berbasis teknologi Internet of Things dalam industri migas. Makalah yang kami buat ini berdasarkan dari paper atau jurnal yang relevan dengan judul yang kami buat. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama rekan saya yaitu Alvan Hoirul Umam, lalu yang kedua Irfan Saputra, lalu saya sendiri, Bagus Zainal Hermawan. Langsung saja menginjak pada topik pertama yaitu pendahuluan. Kegiatan migas merupakan suatu kegiatan yang cukup vital dikarenakan menguasai hajat hidup banyak orang, terutama dalam memproduksi energi demi mencukupi kebutuhan energi yang selalu bertambah. Kegiatan hulu maupun hilir migas, sebagaimana diketahui bersama, merupakan kegiatan yang tergolong memiliki potensi bahaya dan resiko, baik itu dalam proses kegiatan maupun lokasi operasinya, terutama di lokasi lepas pantai. Faktor resiko bahaya yang sangat mungkin terjadi pada kegiatan migas adalah kebakaran. Kebakaran timbul ketika seluruh elemen yang membentuk api ada dalam satu tempat, sehingga dibutuhkan sebuah alat detektor awal untuk menghalangi timbulnya kebakaran yang tidak diinginkan. Rancangan perangkat sistem deteksi kebakaran bertujuan untuk meminimalisir terjadinya korban, mengamankan area sekitar, serta mengurangi rusaknya properti yang ada. Sistem deteksi pada perangkat ini diharapkan dapat bekerja dengan baik apabila user mengoperasikan dan menjaganya dengan tepat, serta mengerti standar operasi. Sistem deteksi yang ada pada perangkat dipilih menurut kemampuan berdasarkan tipe api, serta cakupan area yang diamankan. Perancangan sistem deteksi perangkat ini juga ditujukan untuk memperbarui sistem yang telah ada dengan menambahkan teknologi IoT atau Internet of Things agar bisa dimonitori secara jauh dalam radius tertentu. Selanjutnya, tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu IoT. Ialah suatu konsepsi yang terdapat pada struktur fenomena sekaligus orang yang disediakan eksklusif dengan kemampuan berpindah data menggunakan jaringan tanpa perlu dua arah dan juga menjaga konektivitas internet secara terus-menerus. Internet of Things atau IoT hadir sebagai tren terkini di internet yang menjadi pertemuan ribuan juta objek yang memiliki beragam sensor yang terkoneksi dalam satu jaringan internet. Internet of Things juga didukung oleh teknologi mutakhir yang mencakup jaringan sensor nirkabel, radio frequency identification sensor, serta layanan web. Kemudian yang kedua yaitu sensor. Sensor merupakan sebuah alat yang memiliki fungsi untuk mendeteksi sinyal-sinyal dari perubahan yang ditimbulkan oleh suatu energi, baik energi listrik, mekanik, kimia, fisika, maupun energi lain. Sensor menurut fungsinya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama sensor mekanik, yaitu sebagai pendeteksi pergerakan mekanik suatu objek. Yang kedua sensor optik atau cahaya sebagai pendeteksi pergerakan suatu optik. Dan yang ketiga, sensor thermal sebagai pendeteksi transisi suatu kalor yang ditimbulkan oleh ukuran objek tertentu. Kemudian yang ketiga, jaringan sensor nirkabel ialah sebuah jaringan kerjasama dengan fungsinya sebagai pengatur gabungan sejumlah node. Biasanya node-node yang ada di jaringan sensor nirkabel dipasang radio transceiver ataupun perangkat nirkabel lain, serta sumber energi atau baterai dan mikrokontroler kecil. Beberapa aplikasi yang menerapkan jaringan sensor nirkabel seperti security monitoring, node tracking, skenario, dan pengumpulan data suatu keadaan lingkungan tertentu. Kemudian metode penelitian. Dalam penulisan makalah ini, penulis mengambil serta mengumpulkan beragam referensi yang sekiranya relevan dan berhubungan dengan tulisan makalah ini, seperti buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang mendukung tulisan pada makalah ini. Dalam penelitian ini dan proses perancangan sistem perangkat pendeteksi kebakaran dan kebocoran gas berbasis teknologi IoT dilakukan dalam jumlah langkah yang meliputi studi literatur, pengumpulan data, serta perancangan sistem. Sistem perangkat mendeteksi kebakaran dan kebocoran gas yang ingin dirancang tersusun atas hardware, software, serta human machine interface.
Berikut merupakan skema kerja penelitian. Ya, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Next. Human Machine Interface atau maupun software merupakan satu kesatuan sistem yang berfungsi sebagai pendeteksi kebakaran dan kebocoran gas. Untuk Human Machine Interface sendiri yang dihasilkan dari uji coba ini adalah suatu website yang bersifat open access dan dapat diakses lewat link, yaitu http://gnfdetect.os.org. Dan software yang dibuat adalah berbentuk program Arduino Wemos yang difungsikan sebagai komponen transmitter serta receiver. Sementara untuk hardware sendiri disusun atas 4 komponen, yaitu transmitter yang memiliki fungsi sebagai pendeteksi saat terdapat adanya gas, asap, ataupun api, yang nantinya data bacaan dari transmitter tersebut akan dikirimkan menuju database untuk diolah oleh website yang nantinya outputnya berfungsi sebagai aktivasi buzzer atau sirine serta relay yang ada. Next. Perancangan sistem yang telah dibuat adalah berbentuk 5 hardware yang saling terhubung, di mana 4 komponen dari hardware tersebut merupakan transmitter serta sebuah komponen receiver dengan ditambahkan display dari website yang difungsikan sebagai Human Machine Interface. Kemudian dilakukan uji coba untuk diketahui apakah seluruh komponen yang ada dalam sistem mampu berfungsi sebagaimana mestinya. Sensor yang telah dirangkai sedemikian rupa kemudian disambungkan pada power supply dengan sumber tegangan sebesar 5 volt DC dengan output yang dihasilkan akan diukur tegangannya menggunakan voltmeter DC. Selanjutnya setiap sensor akan dipicu dengan gas, asap maupun api. Kemudian akan diamati perubahan saat keadaan normal maupun saat keadaan dipicu melalui perubahan tegangan yang terjadi. Next. Untuk yang pertama yaitu uji coba sensor gas. Untuk uji coba sensor gas ini dilakukan percobaan sebanyak 3 kali dan diperoleh data seperti bagaimana yang ada pada tabel. Dan dari seluruh data di tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sensor gas mampu berfungsi sebagaimana mestinya dengan output tegangan yang dihasilkan dari ketiga sensor gas tersebut memiliki nilai dengan kisaran 4,6 hingga 4,8 volt saat keadaan normal atau nonaktif atau berlebihan 1. Kemudian ketika setelah dipicu dengan gas, output tegangan mengalami penurunan dengan rentang nilai di antara 0,6 hingga 0,9 volt atau berlogika 0. Next. Kemudian uji coba sensor asap. Untuk uji coba sensor asap ini dilakukan percobaan sebanyak 2 kali dan diperoleh data sebagaimana pada tabel. Pada data yang terdapat pada tabel dapat disimpulkan bahwa sensor asap mampu berfungsi sebagai mestinya. Output tegangan yang dihasilkan dari kedua sensor asap memiliki nilai dengan kisaran sebesar 4,7 volt atau berlogika 1. Kemudian setelah dipicu dengan asap, output tegangan mengalami penurunan hingga mencapai 0,5 volt atau berlogika 0. Next, yaitu uji coba sensor api. Next. Ya, untuk uji coba sensor api ini dilakukan 3 kali percobaan berulang dan diperoleh data pada tabel sebagaimana berikut. Kemudian dari data yang terdapat pada tabel dapat disimpulkan bahwa sensor api mampu berfungsi sebagai mestinya. Kemudian output tegangan yang dihasilkan dari seluruh sensor api memiliki nilai tegangan dengan kisaran 4,6 hingga 4,7 volt saat keadaan normal atau non-aktif. Kemudian ketika setelah dipicu dengan api, output tegangan mengalami penurunan dengan rentang nilai di antara 0,8 hingga 0,9 volt. Dan next. Selanjutnya adalah uji coba secara keseluruhan sistem. Nah, pada ini dilakukan 2 uji coba, yaitu uji coba sensor pada saat kondisi normal dan uji coba sensor pada saat kondisi dipicu. Untuk uji coba sensor saat kondisi normal, pada keadaan ini, seluruh indikator sensor yaitu di Human Machine Interface memiliki warna hijau atau yang artinya sensor masih dalam keadaan normal ataupun non-aktif. Kemudian buzzer atau sirine dalam keadaan non-aktif maupun relay 1 serta relay 2 juga non-aktif.
Kemudian suhu sensor akan diuji cobakan menggunakan gas, asap, beserta api yang nanti dilihat proses yang akan terjadi di human mass interface, sehingga nilai 1 maupun nilai 2. Kemudian setelah dilakukannya uji coba tadi atau dipicu, kemudian diperoleh data sebagai berikut. Next slide. Nah, ini adalah hasil dari uji coba sensor saat kondisi dipicu. Di sini dapat dilihat bahwa dari tabel tersebut, suhu indikator sensor di human mass interface mengalami perubahan warna yang tadinya berwarna hijau menjadi berwarna merah. Warna indikator ini akan terus berwarna merah sepanjang sensor masih aktif mendeteksi adanya api, gas maupun asap, atau tidak dan akan dapat nonaktif kembali saat dilakukan reset. Kemudian sirine atau buzzer diaktifasi secara otomatis saat keadaan sensor diaktifkan. Kemudian value 1 diperuntukkan untuk mengaktifasi sistem shutdown ketika sensor gas maupun api dalam kondisi diaktifkan. Kemudian value 1 bisa dapat kembali seperti semula atau nonaktif saat dilakukan reset dan suhu sensornya baik itu gas maupun api juga dalam keadaan normal. Kemudian value 2 di sini diperuntukkan untuk mengaktifasi pompa air pemadam yang bisa dinyalakan saat terjadinya kebakaran. Karena pompa ini merupakan media pemadam yang memompa air untuk memadamkan api. Value 2 akan kembali pada keadaan semula ketika suhu sensor api sudah nonaktif ataupun sudah dilakukan reset. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan, perancangan sistem perangkat pendeteksi kebakaran dan kebocoran gas berbasis IoT yang telah dilakukan mampu sebagai pendeteksi asal kebakaran serta menyajikan lewat tampilan human machine interface. Selain itu, juga mampu sebagai pengaktifasi sirine untuk peringatan ketika ada gejala awal kebakaran maupun pengaktifasi sistem shutdown serta pompa air pemadam lewat relay yang terdapat pada sistem. Perangkat pendeteksi ini, jika ditinjau kembali, bisa berfungsi sebagaimana mestinya untuk pendeteksi asal kebakaran yang meliputi gas, asap, serta api. Kemudian, komponen transmitter mampu bekerja secara efektif dalam meneruskan input menuju receiver, serta mampu mendeteksi adanya kebakaran karena telah dipasang beberapa sensor. Ya, ini merupakan daftar pustaka dari makalah yang kami buat. Terdapat 7 sumber jurnal atau paper yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.